Dan berikutnya nanti kita akan diarahkan menuju ke form yang seperti ini, yang mana nanti kita mengisi yaitu riwayat data perorangan. Nah, daftar riwayat hidup ya. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan update informasi yaitu 6 tahapan pengangkatan P1, P2, P3 dan juga P4 pasca pengumuman kelulusan P3K Guru 2022-2023 nantinya. Yang mana kita bisa melihat pada akun SSCASN kita nanti akan ada kegiatan pertama sampai dengan ke-6, yang mana di masing-masing kegiatan di sini sudah diberikan batas waktu ya. Dan ini sudah terpayungi oleh Permenpan RP dan juga Juknis pengadaan P3K. Nah, selanjutnya dari ke-6 tahapan pengangkatan ini tentunya nanti kita harus mencermati bersama dan kita perlu mencatat ya untuk durasi waktunya dan juga daftar kegiatan yang harus kita ikuti supaya nanti kita tidak gugur ya di tengah jalan. Nah, kira-kira bagaimanakah 6 tahapan tersebut dan apa saja yang harus kita lakukan? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita melihat ya untuk jadwal mulai dari pengumuman kelulusan hasil seleksi P1 sampai dengan P4, dan ini adalah sampai dengan usul penetapan nomor induk P3K, maka di sini di masing-masing kegiatan ini adalah untuk durasi waktunya ini sudah jelas teman-teman. Dan untuk durasi waktu ini tentunya akan tetap seperti ini ya, yaitu kalau misalkan pengumuman hasil seleksi untuk yang prasanggah dilakukan selama 2 hari, masa sanggah inilah 3 hari, kemudian juga jawab sanggah ini adalah ada 7 hari, kemudian pengumuman kelulusan pasca sanggah 2 hari, kemudian mengisi DRH ini adalah dan juga pemberkasan selama 20 hari, dan juga untuk kegiatan yang akhir adalah ini untuk usul penetapan induk P3K ini adalah selama 25 hari. Nah, di sini kalau misalkan estimasi kita ini adalah sama dengan Kemdikbudristek, yang mana akan diumumkan maksimal tanggal 10, kita ambil pahitnya. Misalkan di sini diadakan di tanggal 10, maka untuk rangkaian kegiatan kalau misalkan kita bagi per harinya, ini adalah nanti kira-kira seperti ini, dan akan final tanggal 7 Mei tahun 2023. Nah, selanjutnya dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan juga untuk durasi ini adalah untuk pembagian harinya. Ini sudah sesuai seperti ini. Tentunya di sini kita harus mengetahui apa saja yang nanti akan terjadi pada akun SSCASN kita dan apa yang harus kita lakukan, serta langkah kita supaya tidak ketinggalan dalam setiap tahapnya. Itu kira-kira bagaimana kita akan ulas satu persatu ya. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama ini adalah pengumuman kelulusan prasanggah ya. Nah, untuk pengumuman kelulusan prasanggah ini merupakan pengumuman yang belum final. Artinya belum final itu adalah pengumuman sementara. Nanti masih ada masa sanggah, sehingga kalau misalkan nanti kita ada pesaing yang menyanggah, bisa jadi kita yang awalnya lulus tidak lulus ya. Kalau misalkan kita awalnya di sini di prasanggah ini nggak lulus, kalau misalkan kita menyanggah dan berhasil, maka kita berpeluang untuk lulus. Nah, untuk pengumuman kelulusan prasanggah di sini adalah sebenarnya dulu dijadwalkan ya tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Namun dikarenakan adanya optimalisasi formasi, ini kita patut bersyukur juga ya, untuk memperbanyak guru P3K yang bisa diangkat di tahun ini adalah ditunda. Nah, kalau misalkan dari estimasi yang disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwa saya nanti pengumuman paling lambat itu adalah tanggal 10, maka di sini kalau misalkan kita ambil tanggal 10-nya, berarti nanti pengumuman kelulusan di prasanggah yaitu untuk P1 sampai dengan P4 itu diadakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2023. Nah, pada saat pengumuman kelulusan prasanggah ini nanti kita ketika login ke akun SSCASN, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Misalkan yang mana di sini ada tampilan yaitu hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Untuk hasil akhir ini nanti akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, pada bagian ini perubahan hasil keputusan kelulusan inilah nanti dikarenakan sanggah dapat terjadi ya. Artinya kalau misalkan nanti pada tanggal 10 atau tanggal 11 Maret ini nanti kita dinyatakan lulus seperti ini ya. Kalau misalkan kita login ke akun SSCASN, tidak menjamin kita nanti bisa lulus ya, dikarenakan nanti masih ada tahap berikutnya yaitu masa sanggah. Jadi untuk yang pertama adalah tahapan yang akan kita lalui yaitu pengumuman prasanggah. Kita pantau jadwalnya, semoga nanti benar tanggal 10 Maret ya. Syukur-syukur nanti sebelum 10 Maret ya teman-teman.
Nah, kemudian untuk yang kedua setelah pengumuman kelulusan prasanggah ini adalah yaitu ada masa sanggah, teman-teman. Nah, di sini ada masa sanggah. Ya, mana kalau misalkan di sini kita lihat kembali ya. Untuk misalkan di sini untuk pengumuman yang prasanggah nanti diumumkan tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 yaitu selama 2 hari. Maka nanti sehari setelah pengumuman hari kedua inilah yaitu di sini tanggal 12 ya. Ini adalah nanti diberikan waktu selama 3 hari. Ini adalah masa sanggah. Nah, masa sanggah selama 3 hari. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melihat kembali terhadap juknis ya, ini nanti untuk masa sanggah itu memang diadakan selama 3 hari. Kalau misalkan ada percepatan atau mungkin ataukah tidak, saya rasa kalau misalkan ini nanti akan ada percepatan langsung di tanggal 10 Maret itu langsung diberikan link pengisian DRH. Saya rasa itu tidak mungkin dikarenakan untuk mengadakan P3K ini sudah terpayungi dengan juknis dan juga Permen Pan RB, tentunya tidak akan dilanggar ya teman, dan tentunya itu akan mengikuti mekanisme yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini nanti untuk masa sanggah yaitu selama 3 hari. Nah, apa yang harus kita lakukan pada masa sanggah? Nah, pada masa sanggah ini tentunya akan diberikan kesempatan ya bagi teman-teman yang di sini mungkin saja nanti tidak lulus ya. Misalkan di sini ada formasi guru agama Islam 1, kemudian di sini kalau misalkan dilihat ini adalah misalkan saja ini adalah untuk pelamar umum ya misalkan. Nah, di sini tentunya untuk pelamar umum itu adalah diambil dari nilai yang paling tinggi ya. Nilai paling tinggi ini adalah nanti yang akan mengisi formasi. Namun di masa sanggah ini tentunya bagi teman-teman yang tidak lulus ini kalau misalkan mereka menyanggah dan hasilnya itu berhasil tentunya dan nilainya bisa melebihi dari nilai yang lulus, tentunya nanti dia yang akan lulus dan yang awalnya lulus ini menjadi nggak lulus. Segala kemungkinan ini akan bisa terjadi teman-teman. Dan tentunya di sini nanti akan ada link ya, akan ada link untuk mengajukan sanggah yang seperti ini. Ini kita ambilkan contoh yaitu untuk link atau form untuk mengisi sanggah ya di tahun sebelumnya yaitu di tahap 2 sebenarnya nih. Namun di sini ini adalah untuk sanggah-sanggah yang bisa dilakukan. Ini adalah untuk afirmasi XTHK 2 ini sudah nggak ada ya teman-teman sekarang. Kemudian disabilitas ada, kemudian usia ini nggak ada, cerdik ada, kemudian nah ini yang kita bisa sanggah apa yaitu afirmasi disabilitas misalkan tidak dihitung misalkan, afirmasi cerdik nggak dihitung misalkan, kemudian nilai ujian teknis nggak sesuai dengan 1 NBK misalkan, dan nilai-nilai lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini untuk alasan sanggah ini nanti bisa maksimal 255 karakter ya teman-teman. Ini adalah nanti kita di masa sanggah. Bagi teman-teman yang tidak lulus, ini adalah apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan kita bisa mengajukan sanggah ya. Bagi teman-teman yang lulus, ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berdoa. Semoga pesaing kita tidak ada yang menyanggah dan kita bisa aman ya dan lancar untuk melenggang ke langkah berikutnya. Nah, setelah di sini masa sanggah, untuk yang ketiga itu nanti akan ada jadwal masa sanggah ya. Nah, setelah dan di sini kita asumsi ya. Kalau misalkan dari masa sanggah ini adalah tentunya dilakukan selama 3 hari. Kalau misalkan dimulai tanggal 12 tentunya nanti sampai dengan tanggal 14 Maret ya. Nah, di sini berikutnya sehari setelah hari terakhir masa sanggah itu akan langsung diberikan jawab sanggah ya. Yang mana di sini diberikan untuk jawab sanggah inilah waktunya selama 7 hari. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita mengacu pada tanggal 10 Maret misalkan sudah pengumuman ya. Ini nanti tanggal 15 sampai dengan 21 teman-teman ini bisa melihat, kita belum bisa melihat ya. Nanti akan dilakukan pengolahan sanggahan oleh Panselnas. Tentunya nanti di sini kita menunggu. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dari form sanggah yang kita ajukan nanti akan diverifikasi, akan dicek kembali apakah memang benar dari ajuan sanggah kita ini bisa dipertanggungjawabkan dan apakah nanti bisa mempengaruhi nilai ujian kita. Inilah untuk jawab sanggah, nanti waktunya selama 7 hari. Jadi kita menanti login ke akun SCSN secara berkala teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang keempat ini adalah pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, di sini kalau misalkan pengumuman pasca sanggah ini adalah dengan asumsi di sini adalah nanti selama 2 hari ya, selama 2 hari yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023. Maka di sini kalau misalkan kita itu misalnya nggak lulus ya, misalkan kita nggak lulus kemudian kita mengajukan sanggah. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan informasi apakah kita itu lulus di pasca sanggah atau tidak. Kalau misalkan kita lulus pasca sanggah, tentunya nanti kita akan mengisi link untuk mengisi DRH dan pemberkasan. Kalau misalkan ini contohnya ya, contoh untuk yang tidak lulus di pasca sanggah. Nah, misalkan seperti ini, seleksi kompetensi P3K pasca sanggah.
Nah, maaf Anda tidak lolos seleksi P3K Guru 2022 dan masa sanggah ini sudah berakhir. Nah, nanti untuk pengumuman finalnya, penentu kita itu bisa diangkat ataukah tidak, penentu kita itu bisa melanjutkan berikutnya untuk pemberkasan atau tidak, ini adalah di pengumuman pasca sanggah ya. Nanti diperkirakan tanggal ini, teman-teman. Nah, ini adalah untuk pengumuman pasca sanggah kegiatan yang keempat ya. Dan selanjutnya untuk kegiatan yang kelima, ini adalah nanti yaitu pengisian DRH NI P3K, teman-teman. Yaitu untuk pengisian DRH NI P3K itu sama halnya dengan pemberkasan. Jadi nanti pada tanggal ini, kalau misalkan asumsinya nanti diadakan pengumumannya itu adalah misalkan tanggal 10 Maret, kita berdoa saja semoga nanti benar-benar tanggal 10 Maret tidak molor lagi. Maka untuk pengisian NI P3K ini adalah nanti kita selama 20 hari ya. Kita diberikan waktu selama 20 hari. Ini untuk kita mengisi DRH dimulai dari 30 Maret sampai dengan 18 April 2023. Tentunya di sini pada saat kita mengisi DRH daftar riwayat hidup, kita nanti selama 20 hari ini harus menyiapkan berkas-berkasnya. Yang mana di sini kita lihat dari juknis yang terbaru. Nah, setelah nanti teman-teman dinyatakan lolos di prasanggah, setelah lolos di pasca sanggah, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, tahap selanjutnya pengisian daftar riwayat hidup bagi yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Nah, nanti akan muncul yaitu link untuk mengisi DRH seperti ini. Nah, di sini kita mengisi DRH dengan cara klik link ini, dan berikutnya nanti kita akan diarahkan menuju ke form yang seperti ini. Yang mana nanti kita mengisi yaitu riwayat data perorangan, nah daftar riwayat hidup ya. Kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat yaitu di sini apa ini ya. Nah, ini riwayat pekerjaan ya. Kemudian riwayat keluarga, kemudian organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah, setelah kita mengisi DRH, kita unduh. Ini cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Kita jadikan satu, diisi tanda tangani, kemudian kita scan jadikan satu, kemudian kita upload ya pada tombol upload yang ada di sini. Dan nanti untuk tombol uploadnya itu akan berisi yaitu dari 10 berkas ini, teman-teman. Nah, terkait tentang 10 berkas yang wajib diunggah ketika mengisi DRH, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa cek ya. Nah, ini adalah untuk tahap kelima, ini adalah pengisian DRH nomor induk P3K. Tentunya di sini nanti kita harus lakukan dengan hati-hati ya, karena nanti penentuan untuk tahap berikutnya dari pemberkasan ini. Dan berikutnya untuk tahap yang terakhir, ini adalah kita yaitu usul penetapan nomor induk P3K ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada waktu selama 20 hari untuk usul penetapan nomor induk P3K. Misalkan asumsinya kita diumumkan tanggal 10 sampai dengan tanggal 11, maka di sini nanti untuk usul penetapan nomor induk P3K ini adalah dilakukan tanggal 12 April sampai dengan 7 Mei. Jadi nanti kita pantau sambil berpuasa dan berlebaran ya. Kita pantau nanti untuk usul penetapan nomor induk P3K. Dan biasanya dari BKN itu telah memberikan yaitu link khusus ya, untuk teman-teman bisa memantau secara berkala untuk progres usul penetapan nomor induk P3K itu pada link BKN. Kita bisa pantau apakah di daerah kita sudah disetujui atau belum, yang disetujui berapa, yang belum berapa. Tentunya dari usul penetapan nomor induk P3K ini nanti akan menentukan setelah kita itu pemberkasan kan. Pemberkasan ini diberikan melalui dokumen digital dari masing-masing instansi, diusulkan NI P3K ke BKN, kemudian dari BKN nanti memberikan yaitu pertek ya, pertimbangan teknis yaitu nomor induk P3K sebagai dasar bagi Pemda ini nanti untuk yaitu menerbitkan SK ya, untuk menerbitkan SK dari Pemda. Nah, setelah itu nanti kita dapat SK, kemudian kita dapat SPMT. Tentunya nanti setelah itu kita bisa bertugas ya sesuai dengan pendapatan kita. Dan berikutnya kita bisa menerima gaji per bulannya. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan kita pantau terus untuk portal pengumuman P3K Guru. Semoga semua lolos ya di tahun ini.